Baik, selanjutnya kita masuk kepada subtopik yang kedua ya, yaitu bagaimana cara menganalisis balok persegi bertulangan rangkap. Nah, kita lihat bagaimana cara untuk menganalisis balok bertulangan rangkap tersebut. Kita memiliki penampang. Ini adalah penampang balok persegi dengan lebar B. Kemudian ini adalah tulangan tariknya atau AS. Tinggi dari serat tekan beton hingga ke as tulangan tekanan tarik adalah D kecil. Kemudian kita punya tulangan di atas, kita namakan tulangan tekan dengan notasi AS aksen. Ya. Jarak dari tepi serat beton terluar hingga ke tulangan tekan dinyatakan sebagai D aksen. Nah, kita lihat di sini adalah diagram regangannya. Masih sama, ini asumsinya, yaitu regangan itu linear, di mana regangan serat tekan beton mencapai maksimum 0,003. Ini adalah regangan kepada tulangan tarik atau epsilon T. Dan kita punya satu tambahan besaran, yaitu regangan pada tulangan tekan, yaitu dinotasikan dengan tulangan epsilon aksen S. Nah, kita lihat jarak-jarak regangan tersebut, di mana dari tepi atas ke tulangan tekan itu D aksen, tinggi garis netral, dari tepi atas ke regangan 0 adalah C, sehingga jarak ini adalah C minus D aksen. Jarak dari atas hingga ke as tulangan tarik adalah D, sehingga tinggi ini adalah D minus C. Setelah diagram regangan, kita juga diagram tegangan. Ya, ini adalah blok tegangan yang terjadi pada penampang beton. Di sini masih menggunakan asumsi blok tegangan Whitney 0,85 Fc prime terdistribusi merata setinggi A. Blok tegangan tekannya adalah A. Resultan dari gaya tegangan tekan pada beton itu menerima gaya tekan sebesar CC. Ini adalah compression konkret. Kemudian resultan gaya tekan pada tulangan tekan adalah CS atau compression steel, di mana resultan gaya tarik pada tulangan tarik adalah T, ya, sama dengan AS dikali FY. Sehingga berdasarkan diagram tegangan ini, kita bisa membuat dan menganalisis dan menghitung kapasitas momen yang terjadi pada penampang kita. Nah, kalau sebelumnya ini adalah penampang balok bertulangan tunggal, kita lihat ini adalah blok tegangannya. Kita notasikan CC 0,85 Fc prime kali A kali B. Ini adalah gaya pada tulangan tarik T sama dengan AS kali F yield. Di mana kalau kita tentukan tulangan tekan yang merah, maka akan muncul gaya resultan tekan yaitu CS, ya. Sehingga kita bisa menghitung kapasitas momen nominal dari balok adalah CC dikalikan dengan Z1. Kita ambil momen terhadap tulangan tarik, CC dikali Z1, dan harus kita tambahkan dengan CS dikali Z2. Ya. Ini adalah kapasitas momen nominal dari balok. Kemudian setelah kita temukan MN, kita kalikan faktor reduksi untuk mendapatkan kapasitas ultimate dari balok kita. Nah, analisis terhadap penampang balok bertulangan rangkap umumnya harus kita periksa terhadap kondisi tulangan tekannya. Dalam hal ini ada dua macam kasus yang akan kita jumpai berdasarkan kondisi tegangan pada tulangan tekan, yaitu apabila tulangan tekan sudah leleh ataupun pada kondisi tulangan tekan tersebut belum leleh, atau apakah sudah mencapai F yield atau belum mencapai F yield. Syaratnya adalah untuk menentukan syarat tulangan tersebut adalah kita cek nilai rho dikulang rho aksen. Ini adalah rasio tulangan terhadap B kali D. Rasio total AS dikurang AS aksen per BD. Apabila nilai ini dicek nilainya lebih besar daripada besarnya K ini, maka tulangan tekan dinyatakan sudah leleh ataupun tegangan sudah mencapai tegangan F yield. Ya. Nilai K ini bisa kita tabelkan dalam tabel berikut, ya. Sebagai contoh, untuk Fc prime kita 25, Fy 400, maka nilai K adalah tergantung dari nilai D aksen. Nah, D aksen adalah ini dibagi D. Ya, dengan diketahui D aksen, maka kita bisa mengetahui nilai batasan K. Nah, bagaimana cara menganalisisnya? Apabila tulangan tekan sudah luluh, maka kita pisahkan menjadi dua bagian, ya.
yaitu yang melibatkan resultan tekan pada beton dan resultan tekan pada tulangan. Resultan tekan pada beton, CC, diimbangi oleh T1 yang besarnya adalah HS1 kali F yield, sedangkan CS akan diimbangi oleh T2 yang besarnya adalah HS2 kali F yield. Berdasarkan persamaan keseimbangan gaya arah horizontal, untuk kondisi yang kedua, kita bisa samakan antara CS dan T2. Sehingga apabila samakan, maka AS aksen kali F yield akan sama dengan AS2 kali F yield. Artinya apa? Artinya AS2 ini akan sama dengan AS aksen. Dengan catatan tulangan tertekan sudah luluh atau boleh dikalikan AS aksen kali FY. Karena AS aksen sama dengan AS2, maka kita bisa menghitung AS1-nya. Jadi AS1 ditambah AS2, maka akan menjadi AS total di sini. Sehingga kita menghitung HS1 sama dengan AS dikurang AS aksen. Apabila AS1 sudah kita dapatkan, maka kita bisa menghitung tingginya A kecil, ya, tinggal blok tegangan tekan beton. Ya. Artinya kita bikin atau kita buat keseimbangan gaya CC sama dengan T1. CC sama dengan 0,85 FC prime kali A kali B. T1-nya adalah HS1 kali F yield. Maka didapatkan A-nya ataupun tinggi blok tegangan betonnya sama dengan AS1 kali F yield dibagi 0,85 FC prime kali B. Nah, kemudian setelah mendapatkan A kecil, ya, atau blok tegangan tekan, maka kita bisa menghitung MU1 AS1 F yield kali D kurang A per 2 ataupun MN2 yaitu AS2 FY kali D kurang D aksen. Kita kalikan V-nya. Maka jika kita total, maka kita dapat kapasitas balok secara total. Nah, rasio batas tulangan ditentukan bahwa nilai rho kurang rho aksen harus kecil dari rho max. Nilai rho max sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Pada ada batasan untuk menentukan nilai rho max. Contoh, kita dihadapkan dengan suatu balok beton bertulangan rangkap dengan lebar 300 mm. Tinggi efektifnya adalah 600 atau D kecil. Tulangan tarik terdiri dari 6 buah diameter 29 yang diletakkan 2 baris. Kemudian tulangan tekannya adalah 3D22. Kemudian diketahui pula FC prime 25 dan F yield 400 MPa. Kita diminta untuk momen rencana dari balok tersebut atau VMN. Nah, terlebih dahulu kita periksa apakah tulangan tekan sudah luluh apa belum. Ya, kita cek AS-nya, tulangan tarik, ya, 6D29, satu buah D29, luasnya 660. Jadi didapat AS-nya 3960 mm persegi, ya. 6 dikalikan luasnya 660. Kemudian rasio tulangan tarik bisa kita hitung, yaitu AS per BD, AS-nya 3960, B 300, D 600, maka didapatkan rasio tulangan tariknya adalah 0,022. Tulangan tekannya adalah 3D22, di mana yaitu 3 dikali D22, luasnya 380, maka didapatkan 1140 mm persegi. Sehingga rho aksennya atau rasio tulangan tekan adalah AS aksen per BD, yaitu 1140 dibagi 300 kali 600, maka kita dapatkan nilainya 0,00633. Dan kita dapatkan juga nilai rho kurang rho aksen, yaitu kita dapatkan 0,01567. Kita cek apakah tulangan kita ini sudah luluh atau belum, tulangan tekannya, ya kita cek dulu. Apabila rho kurang rho aksen lebih besar dari besaran K ini, ya maka tulangan K ini kita ini dinyatakan sudah luluh. Dengan FC prime 25, FY 400, D aksen 50 dan nilai D adalah 600, ya. Apabila kita masukkan ke persamaan K, maka didapatkan K adalah 0,001129. Jadi nilai rho kurang rho aksen, ya, kita bandingkan 0,01567, jadi sudah lebih besar daripada nilai K. Jadi diartikan tulangan tekan kita sudah leleh. Nah, kita periksa juga apakah rho dikurang rho aksen lebih kecil dari rho max. Untuk FC prime 25 dan FY 400, maka kita peroleh bahwa rho max-nya adalah 0,01693
Di mana ini kita lihat pada pertemuan kemarin, ya, analisis balok pertulangan tunggal. Karena rho dikurang rho aksen lebih kecil daripada rho max, maka kita nyatakan penampang kita masuk ke zona terkendali tarik, ya, tensile control. Dan bahwa nilai V kita diperoleh adalah diambil 0,9. Nah, selanjutnya setelah menentukan nilai V, maka kita mendapatkan pula nilai dari kepastian tulangan tekan sudah luluh, maka kita dapat dihitung nilai VMN-nya. VMN sama dengan V dikali AS kurang AS aksen kali FY D kurang A per 2. Kita tambahkan AS aksen kali FY kali D kurang D aksen, ya. Nah, di mana cek nilai A kecil, ya, AS kurang AS aksen FY dari rumus yang tadi kita ambil, ya, nilai A kecil, ya, dan AS1-nya ada pada tabel, pada gambar tadi. Nah, setelah kita dapatkan nilai A, yaitu 176,94 mm, maka kita bisa menghitung VMN 0,9. Ini adalah AS kurang AS aksen, F yield, D minus A per 2, AS aksen kali F yield, D minus D aksen. Maka kita dapatkan 745 juta sekian-sekian Newton meter, maka disederhanakan menjadi 745,02 kilonewton meter. Nah, selanjutnya apabila tulangan tekan belum leleh atau rho dikurang rho aksen lebih kecil daripada nilai K. Apabila dijumpai hal tersebut, maka AS aksen tidak bisa kita kalikan dengan F yield. F yield-nya ataupun nilai tegangan-tekannya harus kita hitung F aksen S sama dengan modulus elastis baja dikalikan regangan pada tulangan baja, atau didapatkan rumus Fs aksennya adalah 600 kali C kurang D aksen per C. Kalau kita substitusikan untuk nilai CS, maka CS akan menjadi seperti ini persamaannya. Maka nilai CC akan menjadi 0,85 FC prime, ya, kali A kali B, atau A itu adalah beta 1 kali C, maka persamaan CC bisa buat seperti ini, dan T sama dengan AS kali F yield. Berbekal dengan 3 persamaan ini, maka bisa kita susun persamaan baru, yaitu T sama dengan CC tambah CS, maka ditemukan persamaan seperti ini, yaitu AS kali F yield sama dengan CC ditambah CS. Sehingga kalau kita kelompokkan, maka akan kita peroleh persamaan kuadrat dalam bentuk seperti ini. Ya, ini adalah koefisien untuk C kuadrat, ini adalah koefisien untuk nilai C, dan ini adalah konstantanya, yaitu minus 600 AS aksen kali D aksen. Maka nilai C dapat diperoleh dengan rumus ABC sederhana. K1-nya adalah ini, K2-nya adalah ini, ya, dan K3-nya adalah ini. Dan kita substitusikan kebersamaan ABC, maka didapatkan nilai C. Nah, setelah didapatkan nilai C, maka nilai A bisa kita dapatkan dengan mengalikan beta 1 dengan C. Kalau A yang sudah dapat, maka seperti halnya tulangan tekannya sudah leleh, maka VMN-nya bisa kita hitung pula. Nah, batasan untuk rasio tulangan itu untuk tulangan rangkap, ya, pada kondisi tulangan tekan belum luluh, maka rasionya adalah rho dikurang rho aksen kali Fs aksen per Fy harus kecil dari rho max, dengan rho max adalah rasio tulangan maksimum untuk balok bertulangan tunggal. Contoh, kita diminta untuk menghitung kuat rencana dari balok bertulangan rangkap. FC prime-nya adalah 35, F yield 400, AS aksennya 3D25, tulangan tariknya adalah A32, ya, 4824, dan ini adalah tulangan tarik dan ini adalah tulangan tekannya. Terlebih dahulu kita hitung nilai rho dan rho aksen sebagaimana seperti sebelumnya. AS-nya adalah 6D32 dan tarik tekannya adalah 3D32. Jadi AS per kali bagi BD dan 3D25 per BD. Kita cek rho kurang rho aksen sama dengan 0,0157. Dengan berbekal nilai ini,
maka kita bisa cek tulangan kita sudah luluh atau belum. Kita hitung nilai K, ya, 0,85, beta 1 dan seterusnya. FC prime 35, FU 400, D aksen per D 60 per 610, maka didapatkan K-nya 0,01755. Karena nilai rho dikurang rho aksen lebih kecil daripada nilai K, maka dinyatakan adalah tulangan tekan belum luluh, ya. Maka kita harus mencari nilai F aksen S-nya, ya. Jadi kita menggunakan rumus mencari C, yaitu dengan rumus ABC biasa, ya. Untuk mencari garis netralnya, maka kita harus cari K1, K2, dan K3-nya, ya. Kita cari K1, K2, dan K3, maka didapatkan K1-nya sama dengan sekian, ini nilai K2 dan ini nilai K3, maka kita bisa menghitung nilai C. Nah, sebelumnya kita juga memastikan bahwa nilai rho dikurang rho aksen harus lebih kecil daripada rho max. Jadi artinya penampang kita sudah masuk kepada zona terkendali tarik, yaitu nilai V-nya 0,9. Nah, setelah kita menghitung nilai C dengan menggunakan rumus ABC, maka diperoleh nilai C adalah 168,68 mm. Sehingga A kecilnya atau tinggi blok tegangan tekannya adalah beta 1 kali C. Beta 1-nya 0,8. Karena mutu beton kita 35 MPa, kita kalikan C kecil sehingga didapatkan 134,94 mm. Nah, setelah kita dapatkan C, kita dapat menghitung F aksen S, 600 kali C kurang D aksen per C. Kita substitusikan nilai C-nya. D aksennya sudah diketahui, maka nilai F aksen S-nya kita dapatkan 386. Jadi ini betul, ya. Ini lebih kecil daripada F yield, yaitu 400 MPa. Dengan diketahui F aksen S, maka diketahui CC dan CS, ya. Sehingga dapat kita dapatkan CC dan CS, kita dapat menghitung VMN juga, yaitu V dikali CC kali D kurang A per 2, tambah CS kali D kurang D aksen. CC-nya kita substitusikan dari persamaan ini, ya. A kita sudah dapatkan dari persamaan sebelumnya, ya, 134. CS kita sudah dapatkan juga 524.000 Newton D minus D aksen. Maka VMN-nya adalah 1.051.186.216 Newton milimeter, atau kalau kita konversi ke kilonewton adalah 1051 kilonewton meter. Ini adalah contoh untuk menganalisis balok bertulangan rangkap di mana tulangan tekannya belum leleh.